berjumpa lagi bersama Bunda Indri. Jangan pernah bosan untuk menyaksikan video pembelajaran dari Bunda Indri ya. Apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan energi dan kalian juga sudah mengamati barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian yang mengalami perubahan energi. Bisa dari listrik ke gerak, kemudian bisa dari listrik ke bunyi, listrik ke panas, ataupun listrik ke cahaya. Nah, hari ini Bunda akan membahas video pembelajaran mengenai sumber-sumber energi alternatif. Untuk apa sih kita pelajari sumber-sumber energi alternatif? Supaya kalian mengetahui bahwa banyak sekali sumber daya alam yang dapat diperbarui yang bisa digunakan menjadi energi alternatif. Ciptaan Allah berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai energi alternatif. Sebelum memulai pelajaran, saya basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda akan memulai menjelaskan mengenai video pembelajaran, tapi sebelumnya kalian bisa buka buku tema 4B halaman 86 mengenai sumber-sumber energi alternatif. Disimak ya videonya. Sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar itu disebut bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Nah, kita ketahui bahwa minyak bumi dan batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, bagaimana cara menghemat supaya minyak bumi dan batu bara tadi tidak habis? Nah, caranya adalah menggunakan sumber energi alternatif. Nah, nanti di sini Bunda akan jelaskan macam-macam dari sumber energi alternatif. Apa sih itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber energi kekal. Yang kita ketahui adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui berasal dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam kekal itu berasal dari air, udara, dan cahaya matahari. Pertama, sumber energi alternatif yang Bunda jelaskan mengenai panas bumi. Sumber energi panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan dari panas bumi disebut dengan energi geotermal. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut dengan magma. Nah, magma ini akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Nah, air yang di bawah permukaan bumi disebut zat cair panas bumi. Zat air inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Kemudian nanti zat cairnya masuk ke dalam separator untuk dipisahkan uap panasnya. Uap panas yang sudah dipisahkan itu akan menggerakkan turbin. Nah, turbin tadi akan terhubung dengan generator. Putaran generator tadi akan menggerakkan berubah menjadi energi listrik. Zat cair yang sudah tidak digunakan akan dikembalikan ke permukaan tanah dan akan diuapkan kembali. Yang kedua adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Biomasa terdiri dari 3, yaitu biogas, kemudian biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dari sampah organik yang ditampung ke dalam bak penampungan yang tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi menghasilkan gas metana. Kemudian gas metana
tadi akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Organik juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel merupakan sumber energi yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Nah, kalau contohnya yang mau Bunda jelaskan, biodieselnya berasal dari kelapa sawit. Selain kelapa sawit, bisa juga kita menggunakan tanaman biji jarak. Nah, prosesnya buah kelapa sawit digiling dan dipisahkan bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di-open dengan suhu sebesar 105 derajat Celcius. Kelapa yang sudah berwarna coklat dimasukkan ke dalam tabung leher 3. Kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol sebagai pelarut, abu untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan, lalu disaring dan didiamkan 1 malam. Nah, setelah 1 malam, cairan tersebut menjadi 2 bagian. Atas adalah biodiesel dan yang bagian bawah adalah gliserol. Kemudian 2 cairan dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Yang ketiga adalah bioetanol. Bioetanol adalah sumber energi yang dimanfaatkan untuk bahan bakar bensin. Sumber energi bioetanol terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula. Contohnya seperti singkong atau tebu. Nah, untuk video Bunda, bioetanol yang dihasilkan adalah dari biji jagung. Ini adalah cara pembuatan bioetanol dari bahan dasar biji jagung. Biji jagung digiling dan difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, ampas jagung dan cairan jagung dipisahkan. Cairan jagung dimasukkan ke dalam tabung destilasi atau penyulingan dan dipanaskan sehingga menghasilkan etanol. Etanol dari biji jagung disebut dengan bioetanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar bensin. Selanjutnya, Bunda akan bahas sumber energi alternatif yang berasal dari angin. Angin merupakan gerakan udara karena terjadi perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin bisa diubah menjadi energi listrik dengan alat baling-baling besar. Saat baling-baling berputar, maka turbin akan berputar mengalirkan energi ke generator. Generator akan menghasilkan listrik yang akan dialirkan melalui kabel-kabel dan menuju ke rumah kalian masing-masing yang kalian gunakan untuk peralatan elektronik. Selanjutnya, sumber energi yang Bunda jelaskan adalah air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan air secara alami dimanfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir melalui turbin sehingga turbin akan berputar dan akan menghasilkan energi gerak yang akan dirubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang nanti akan dialirkan ke rumah masing-masing yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh air. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut bergerak ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dalam laut akan terpompa dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang digunakan untuk memutar turbin dikembalikan lagi ke laut. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang Bunda jelaskan adalah matahari. Kita ketahui sebelumnya bahwa matahari adalah sumber energi yang paling besar di muka bumi. Ternyata bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif.
Energi yang dihasilkan matahari disebut juga dengan energi surya. Energi surya menjadi tenaga listrik melalui panel surya atau disebut solar cell. Cara kerja dari panel surya ini diletakkan menghadap ke atas, fungsinya untuk menangkap sinar matahari supaya sinar matahari tadi tersimpan di dalam panel surya. Nah, dari panel surya ini terjadi perubahan energi menjadi energi listrik. Nah, listriknya tadi akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat penggunaan barang-barang elektronik, pada saat memasak nasi, dan berfungsi juga untuk menerangi rumah kalian. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor yang memiliki dua muatan. Yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Bagian atasnya bermuatan positif sedangkan bagian bawahnya bermuatan negatif. Bagian yang bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan yang bermuatan positif. Jadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik distabilkan oleh alat konversi yang akan siap digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Sekian video pembelajaran Bunda. Semoga apa yang Bunda sampaikan tadi kalian paham dan mengerti. Mohon maaf apabila video pembelajaran Bunda masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat BDR, belajar dari rumah. Sampai jumpa.